Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Beni. Selamat sore semua. Ya, sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Oke, Saya ditemenin ini ya, lagi coba join tuh Kang Yayan dari SKK Migas TPL. Oh baik. Kalau gitu kita tunggu deh sebelum kita mulai. Udah tadi udah mau masuk ya, biasa suka agak susah masuk. Tapi nggak apa, mulai aja, Mbak Bina. Oke. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti diketahui Mas Beni, kepengurusan IATMI Pusat periode 2019-2022 akan berakhir. Dan kewajiban kita untuk menyelenggarakan atau melaksanakan pemilu ketua umum untuk periode selanjutnya, yaitu 2022 sampai 2025 nanti, sekaligus ditutup dengan Kongres ke-16 tahun 2022. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan dan waktu yang diberikan di tengah-tengah kesibukannya Mas Beni nih yang sangat padat sebagai pejabat negara. Iya, tapi saya kalau IATMI ngundang nggak berani saya. Terima kasih Mas. Nah, ini untuk pelaksanaan pemilu ini, alhamdulillah Ketua KPU-nya Mas Marda dan kepanitiaannya sudah terbentuk dengan sangat membanggakan, bahkan sudah mulai bekerja, yang anggotanya terdiri dari generasi muda, Mas Beni, dan ada generasi milenialnya juga. Ini saya yang paling muda nih, Mas Beni. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan Mas Marda untuk memperkenalkan timnya, kemudian menyampaikan maksud pertemuan sore ini, dan sekaligus memaparkan program kerjanya. Baik, Mas Marda, silahkan. Oke, terima kasih Bu Bina. Bismillah. Assalamualaikum Mas Beni. Selamat. Ya, ini makasih banget ya sudah menyempatkan waktunya nih Mas buat kami dari tim KPU untuk diskusi ya dan memaparkan rencana acara pemilu dan kongres nih Mas. Ada dua mungkin agenda kita di sore ini Mas. Yang pertama ya ini pemaparan tentang apa sih tata waktu ya untuk pemilu kita dan kongres, dan mungkin yang kedua kita ini nih Mas Beni mau ya istilahnya bertanya ini kepada Mas Beni apakah berkenan gitu ya menjadi calon ketumnya gitu Mas Beni. Nah itu sih yang kedua Mas Beni. Ya langsung dijawab ya atau enggak kan? Nanti dulu ya, menunggu paparan dulu atau langsung saya jawab? Iya bebas sih Mas Beni, kita bisa diskusi. Cuman ya nggak apa-apa, kita dengerin dulu mungkin dari teman-teman tim pemilu dan kongres. Sekarang yang hadir nih ada beberapa yang keluar masuk mungkin karena jaringan ya. Ada Mas Arif nih dari koordinator pemilu, ada timnya Mas Darmo. Selamat sore Mas Beni. Iya. Selamat sore Mas Arif. Dan ya tadi ada Mas Rahendra tuh dari untuk support dan ininya kita. Cuman kayaknya jaringan jadi hilang lagi. Sama nih kayak Bu Bina juga gambarnya hilang lagi nih. Jadi anyway kita ada kurang lebih 40 Mas Beni untuk timnya yang sudah ya sebulan inilah ya bekerja mempersiapkan hal ini. Nah, mungkin nanti kita diskusi di ujung Mas Beni. Sementara kita lihat dulu paparan dari tim pemilu. Monggo. Mas Arif, monggo Mas Arif. Baik. Oke, Mas Marda. Silakan, Bro. Oke,
Alright, oke. Selamat sore, Mas Benny. Salam kenal, Mas. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Siap. Thank you. Jadi hari ini kita punya beberapa agenda aja sih. Yang pertama mungkin perkenalan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Marda. Dan hari ini yang hadir dari tim yang berkaitan dengan koordinasi pemilu, nanti akan ada Mas Darmawan Raharjo, Mas Darmo, dan Mas Erik Ramas ini untuk bagian yang nanti liaison officer gitu kalau untuk bakal calon ketua umum IATMI. Nah, jadi beberapa agenda hari ini itu perkenalan dan pemaparan kenapa IATMI dan kenapa harus menjadi ketua IATMI. What's in it for me lah, pertanyaan itu yang nanti akan kita coba untuk sampaikan. Terus itu konsepnya mengenai pemilu itu sendiri. Setelah itu kita akan beralih dengan ditutup dengan konsep yang berkaitan dengan kongres. Dan terakhir kita sudah sampaikan broadcasting apa saja sih yang sudah kita lakukan untuk pemilu dan Kongres IATMI 2022 ini. Jadi yang pertama, kenapa IATMI? Bahwa IATMI ini sudah berdiri sejak lama, 1979, sebagai organisasi yang non-profit sosial profesional. Nah, membernya ini sangat banyak, jadi membernya yang saat ini terdaftar secara resmi di database-nya IATMI itu ada sekitar 12.600 orang yang terdiri dari 700-an sekitar yang aktif dan 11.800 yang non aktif gitu, sehingga kita tuh memiliki organisasi massa yang sangat besar gitu untuk organisasi massa untuk yang non profit ini, Mas Winnie. Nah, jadi kalau dilihat dari sini memang yang aktif dan yang non aktif memang lebih banyaknya di bagian yang non aktif gitu, dan biasanya ketika ada agenda-agenda seperti pemilu ini, ya, member non aktif ini yang kita harapkan untuk semua convert menjadi aktif sebanyak mungkin, dan ini merupakan organisasinya gitu, membernya kita sebesar ini. Nah, dari yang akan bisa voting untuk sebagai daftar pemilih tetap itu adalah organisasi yang member yang biasa, bukan member yang mahasiswa. Jadi member yang biasa ini yang menjadi daftar pemilih tetap ketika nanti untuk voting. Setelah itu untuk domisili tentunya karena ini di sumber atau secara organisasi profesional ini banyak agendanya di Indonesia, sehingga lebih banyak organisasinya berdomisili di Indonesia, dengan yang diaspora ada sekitar hampir 500-an orang. Nah, ada poin-poin kenapa sih harus menjadi ketua umum IATMI, Mas Benny? Mungkin ini merupakan satu courtesy kita, mungkin Mas Benny berminat untuk menjadi ketua umum IATMI, dan what's in it for me. Ada 5 poin yang kita sudah rangkum. Yang pertama adalah ini posisi ketua umum IATMI ini merupakan kontribusi nyata pada komunitas profesional dan komunitas mahasiswa migas yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, kita bisa membangun networking dengan sebagai ketua umum, membangun networking antar profesional migas di Indonesia dan di internasional. Sebagai nomor 3 adalah sebagai leadership experience dalam memimpin organisasi migas non-profit yang terbesar di Indonesia, sehingga memiliki pride dan prestisnya sendiri. Nomor 4 berkaitan dengan respectable opinion sebagai Indonesia Professional Engineer Society of Professional Engineer Indonesia, yang berkaitan dengan strategic decision yang bisa memberi masukan kepada pemerintah. Dan yang kelima, tentunya karena banyak membernya yang berkaitan dengan profesional muda dan mahasiswa yang akan menjadi profesional, ini memimpin proses pengembangan kompetensi dari generasi muda migas yang ada di Indonesia. Jadi kira-kira ada 5 poin ini yang kita rangkum kenapa harus menjadi ketua umum IATMI. Oke, selanjutnya ini sudah sini sudah kita blast juga persyaratan bakal calon ketua umum. Ya tentunya ini dari pemilu di 2 tahun yang lalu tidak
tidak signifikan berubah. Yang signifikan berubah hanya domisili, yaitu kita hilangkan domisili yang ada di Jakarta menjadi di Indonesia. Tetapi dari 7 poin ini, ya ini merupakan ya persyaratan umum lah ya Pak untuk bakal calon ketua IATMI. Boleh langsung tanya ya? Boleh Pak, silakan. Boleh. Iya, ini yang syarat pertama gitu ya. Syarat pertama itu memang dari dulu ini ya. Kenapa harus tua banget ya? Maksudnya plus minus 25 tahun. Jadi bayangan saya kalau orang lulus itu sekarang berapa tahun ya kalau lulus sarjana ya? Berpengalaman katakanlah dia lulus umur 20 berapa gitu ya. 25 udah mau 50 dong ya, baru boleh itu tadi umur 50 gitu ya. Apakah ketuaan ya? Ya, maksudnya kan di era kayak gini, era milenial gini, ngapain ya harus 25 tahun gitu maksudnya? Emang ngaruh gitu? Betul Mas, betul sekali itu. Cuman di ADART kita yang terakhir masih menyarankan begini Mas. Mungkin itu jadi bahan ya untuk kita perubahan di Kongres nanti itu Mas. Oh itu ya? Iya, ketuaan udah nggak relevan itu, mungkin dibikin tahun berapa itu ADART-nya hari gini ketuaan. Ada yang apa namanya orang 40 sekian tuh udah ketuaan, udah mau 50 itu kali. Udah mau 50. Iya, ADART kita terakhir dirubah 3 tahun lalu waktu pemilu itu, Mas. Iya. Pantesan akhirnya dapetnya selalu yang tua-tua dan gitu-gitu aja kan? Iya. Benar. Dapetnya yang tua-tua terus ya hasilnya gitu-gitu aja. Tapi anyway, ya silakan lanjut dulu. Ya. Oke. Baik. Saya lanjut mengenai pemilunya itu sendiri, Mas Bini. Jadi tadi persyaratannya sudah sedikit banyak kita bahas. Kenapanya menjadi ketua pemilu sudah kita bahas juga. Dan sekarang mengenai konsep mengenai pemilunya itu sendiri gitu. Jadi ada 5 konsep yang dari Komite Pemilihan Umum IATMI ini sudah rumuskan. Yang pertama, yang sebelah kiri ini ada berkaitan dengan protokol COVID compliance gitu terhadap jadi nanti akan ada hybrid system terutama untuk debat, dan juga kalaupun kita ada acara atau agenda yang offline itu akan 100% mengikuti protokol kesehatan. Terus yang kedua berkaitan dengan electronic elections gitu. Ini kita sudah menggunakan electronic elections 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Nah, di mana e-voting system ini nanti akan kita perkuat dan kita perbaharui terutama untuk bagian yang berkaitan dengan data security dan juga data confidentiality. Setelah itu kita akan fokus juga bahwa DPT. Nah, jadi fokus kepada stakeholder-nya pemilu itu sebenarnya stakeholder terbesar pemilu adalah members atau voters ya dalam hal ini ya, yaitu DPT-nya. Sehingga kita mencoba untuk mengengage DPT ini, menaikkan jumlah DPT-nya, dan inilah menjadi kinerja dari Komite Pemilihan Umum ini. Jadi kita berkaitan dengan pemutihan keanggotaan, verifikasi, dan juga mungkin the same time kita akan bahas juga mengenai apa keuntungan menjadi members IATMI. Nah, setelah itu stakeholder yang kedua setelah members adalah bakal calonnya. Jadi bakal calon kandidat ini kita mengerti bahwa dengan di sela-sela kesibukan pemilu IATMI, organisasi IATMI ini merupakan organisasi sosial gitu, organisasi yang non-profit, sehingga pasti akan meminta waktu dari di sela-sela kesibukan, dan kita mengerti, dan salah satu fokusnya kita adalah juga close liaison dengan sukses tim suksesnya gitu. Jadi di sini nanti kita akan proaktif courtesy approach kepada bakal calon kandidat dan tim suksesnya. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan digital communications. Jadi di era yang sekarang ini dengan persebaran members-membersnya IATMI yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, bahwa digital communication dan public engagement ini merupakan hal yang kritikal gitu untuk mengengage semua member. Baik, saya lanjut mengenai tata cara dan tata tertib untuk pemilu. Jadi tata caranya kita singkat saja, mungkin tata caranya itu kita akan
pemilih itu hanya orang-orang yang terdaftar di dalam DPT, daftar pemilih tetap, di mana nanti akan dirilis daftarnya kepada calon ketua umum dan juga kepada tim suksesnya dan kepada masa, sehingga nanti akan ada waktu untuk diverifikasi lagi gitu apabila ada yang belum masuk. Jadi kita menggunakan tata caranya menggunakan daftar pemilih tetap. Memilih satu kali dan akan mendapatkan email berupa konfirmasi dan juga verifikasi bahwa sudah diperbolehkan untuk memilih karena sudah terdaftar di dalam DPT dan e-voting tentunya. Nah, tata tertib yang sudah dirumuskan juga merupakan kita berada dan menjunjung tinggi nilai demokrasi Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan prinsip yang jujur, terbuka, komunikatif, dan juga bersih dari isu sara. Kampanye bisa dilakukan offline ataupun online, dan di sini merupakan fakta bahwa nanti Komite Pemilihan Umum ini akan menjaga netralitasnya di dalam proses pemilu dan menggait proses pemilu ini. Selanjutnya adalah mengenai e-voting dan DPT. Nah, mungkin yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai tata waktu. Jadi tata waktunya ini saat ini mungkin ini tanggalnya mungkin belum dirubah, ini tanggalnya harusnya tanggal 6 April nih kita di sini saat ini sudah di bulan April. Kita sudah melakukan start sosialisasi pendaftaran bakal calonnya dari tanggal 21 Maret, Mas Beni, dan start selesainya sebenarnya tanggal 10 April gitu. Jadi kita punya waktu sekitar 4 hari lagi untuk membuka pendaftaran. Setelah itu kita akan melakukan verifikasi bakal calon, siapa tim suksesnya, dan nanti kita akan data. Setelah itu kita akan melakukan pengumuman calon ketua, dan kita akan memulai masa kampanye dari tanggal 16 April yang nanti akan diikuti dengan serangkaian kegiatan, yaitu berupa debat. Dilakukan akan menjadi 2 tahap. Debat terbuka pertama ini akan dibarengin dengan members gathering dan juga mungkin acaranya halal bihalal kita kemasnya. Setelah itu debat kedua kira-kira sekitar 1 bulan jaraknya dari debat yang pertama. Ini akan dilakukan secara mainly akan dilakukan secara online, tapi hybridnya mungkin hanya calon ketua umum dengan tim suksesnya yang akan ada di on the spot. Setelah itu kita di antara debat ini masukkan bahwa kita akan melakukan pre-sidang karena mungkin lesson learned dari kongres-kongres sebelumnya, sidang AD/ART ini akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga kita mencoba untuk mengefisiensikan waktu yang kita lakukan nanti di kongres di bulan Agustus. Kita akan melakukan pre-sidang, nanti mungkin jumlahnya akan menyesuaikan gitu. Di sini kita berpikir dua tahap untuk sementara ini. Setelah itu DPT kita rilis untuk DPT sementara, dan sekitar 1 minggu akan DPT final. Setelah itu kita akan masuk ke pemilihan umumnya sendiri. Jadi start e-voting di bulan Agustus selama 1 minggu. Setelah itu kita akan kukuhkan dan melantik di acara kongres yang akan kita lakukan di tanggal 13 Agustus. Gitu. Nanti di sini ada periode-periodenya, periode kampanye, periode masa tenang, periode e-voting, dan periode pemutihan keanggotaan untuk mendukung DPT itu sendiri. Oke. Baik, itu tadi mengenai tata waktu, Mas Beni. Mungkin silakan kalau nanti ada pertanyaan seperti yang tadi, silakan langsung di stop saja, Mas. Ya, sementara enggak sih, go ahead. Oke, baik, Mas. Nah, ini nanti tadi kita udah bicara tentang tata waktu, tata cara, tata tertib. Nah, sekarang kita akan sedikit mengerucut ke debatnya itu sendiri gitu, konsep debat pemilu ini. Jadi konsep debatnya kita bikin 4 pilar, ini holistic approach, yaitu berfokus kepada internal dan eksternal, IAPMI ya, ide-ide atau topik-topik yang hangat internal dan eksternal. Kita akan lakukan hybrid, online dan offline, yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal-kanal sosial media kita.
Terus kita juga menjunjung tinggi transparansi, jadi nanti tema dan topik ini akan kita bahas, walaupun mungkin detail pertanyaannya itu nanti akan on the spot ketika hari debat, dan kita akan buat interaktif. Gitu. Kita akan meminta masukan dari seluruh members atau komisariat-komisariat mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, lokasi debatnya saat ini debat yang pertama yang dibarengi dengan members gathering, ini masih tentatif, tapi ada 3 lokasinya, yaitu yang pertama di Lemigas, Jakarta, yang kedua di Patra Jasa, dan yang ketiga di Wisma Mulia. Lokasi debat yang kedua akan dilakukan secara hybrid, majority hybrid, jadi ini akan online broadcast dengan offline-nya khusus untuk calon dan tim suksesnya saja. Jadi hanya akan ada beberapa orang saja dari masing-masing bakal calon kandidat dan tim suksesnya. Nah, kira-kira seperti ini nanti tema dan topik debat pemilu yang kita sudah rangkum. Ini nanti akan kita transparan, jadi nanti temanya tidak akan jauh-jauh dari 6 topik ini, yaitu berkaitan dengan organisasi itu sendiri, internal IATMI, bagaimana memajukan IATMI, seperti biasa untuk mendukung kesuksesan organisasi profesional non-profit seperti IATMI. Terus berkaitan dengan tema lingkungan, makroekonomi energi, petrostrategi, petroteknologi, dan terakhir berkaitan dengan pendidikan, gitu, tema dan topiknya sebagai berikut. Tentunya nanti daftar pertanyaannya akan mengerucut, akan kita kategorikan ke dalam tema dan topik tersebut. Gitu. Baik, selanjutnya mungkin Mas Marda ya, untuk yang kongres Mas Marda mungkin bisa dibantu juga, Mas. Oke, boleh. Kebetulan Mas Nagazanya berhalangan, jadi saya lanjut. Untuk yang kongres ini, Mas Beni, fokusnya di 3 hal. Membership renewal, ya, kemudian gathering membership, dan yang terakhir di acara puncaknya di kongres itu sendiri. Sosialisasi sudah dilakukan semuanya untuk membership sudah sejak periode 14 Maret kemarin. Nah, seperti biasa kan tujuannya menarik anggota kita yang sudah tidak aktif lagi itu untuk renewal, sekaligus untuk menambah ini ya, dana IATMI itu, Mas. Kemudian juga nanti ada kita kasih kesempatan nih waktu halal bihalal. Nah, ini bisa buat member nih bisa ajang untuk kumpul ya, mau teman angkatan, pokoknya itu kita sediakan waktunya gitu, Mas. Nah, dibarengkan juga dengan debat yang pertama tadi. Kemudian untuk kongresnya kemarin ya tadi sudah disampaikan sama Mas Arif, untuk sidang ADART-nya sendiri ini pengalaman dari yang terakhir 3 tahun lalu terlalu banyak memakan waktu perdebatan, sehingga kita coba bikin pre-sidangnya gitu, Mas. Jadi kayak usul-usulan yang tadi Mas Beni bilang untuk calon ketua umum dan sebagainya udah bisa kita kumpulkan di awal gitu, sehingga sebisa mungkin waktu sidangnya nanti itu sudah ya tinggal diputuskan aja gitu, Mas. Nah, itu perubahannya. Kemudian next-nya Mas Arif, ya di sini intinya waktu acara setelah sidang ADART itu kita akan ada LPJ ya. Di acara itu LPJ pengurus yang lama, kemudian juga di situ diumumkan ya dan dilantik ketua yang baru. Nah, baru nanti ada winning speech-nya lah. Nah, situ juga nanti ada member gathering yang kedua nih, Mas Beni. Jadi kita ada ya temu kangen lah gitu ya sesama semua anggota IATMI ini gitu. Plus juga nanti ada tambahan acara itu best Komda komisariat ya, dan seksi mahasiswa yang terbaik yang teraktif ya selama setahun ke belakang di situ. Nah, ini kita temanya untuk kongres ini itu untuk membangun IATMI yang mandiri, profesional, dan tentunya berkontribusi gitu. Untuk lokasinya kita masih tentatif, Mas, bisa di Lemigas, di Patra Jasa, atau mungkin di Wisma Mulia. Oke, next. Oke, Mas Rahendra, silakan Mas Rahendra.
Siap. Selamat sore, Mas Marda, Pak Beni. Saya Rahendra dari tim support. Salah satunya adalah bidang humas, gitu. Di sini kami dibantu dari Sekretariat IATMI Pusat. Kami di sini sudah mencoba membroadcast beberapa materi, termasuk juga pendaftaran ya, link pendaftaran gitu untuk calon ketua nanti yang kami sebarkan melalui sosial media, di WhatsApp gitu ya, di LinkedIn, Instagram, dan juga selalu kita lewat email blasting juga ada dari beberapa agenda yang dari ini ya, dari event IATMI begitu. Jadi hal-hal ini kami coba tingkatkan supaya animo dari calon anggota baru, lalu juga calon ketua juga ada begitu ya. Sementara ini yang kami coba lakukan begitu. Dari tim support sementara kami masih belum mempunyai lokasi, mungkin lokasi acara pertama, debat pertama kami masih mencari, kami masih mensurvei, lalu acara puncak kongres sudah di-finalize di Gedung Migas. Gitu. Demikian dari kami, Pak Beni. Terima kasih Mas Hendra. Ya, jadi begitu Mas Beni, kira-kira gambaran rangkaian acara pemilu dan kongres kita gitu ya Mas Beni ya. Jadi ya itu, kalau ada saran dan masukan monggo Mas. Oke, terima kasih semua ya tadi paparannya cukup komprehensif saya bilang tadi. Berarti nanti itu yang kongres tadi bulan apa tuh? Agustus ya berarti ya? Agustus ya Mas. Agustus. Oke, Agustus. Oke lah, Agustus kan lumayan dekat juga ya, mepet juga ya waktunya. Ya. Oke. Terkait ke tadi gitu ya, ke sekarang kan periode verifikasi daftar bakal calon gitu. Udah ada yang masuk? Baru satu Mas Hadi. Siapa? Mas Hadi. Hadi Smoyo? Iya. Tuh, Pak. Itu enggak 4L. Lu lagi. Nah, itulah Mas. Kan kalau IATMI itu dari dulu memang sejarahnya susah kita kalau dibuka gitu nggak ada yang daftar gitu. Iya. Kalau saya tuh kan kebetulan, ini kita ngobrol-ngobrol aja lah ya, Mbak Bina ya. Iya. Pelaku sejarah lah Mbak Bina ini. Saya itu kan kebetulan ikut semua lah ya, dari zaman John itu kan teman semua, Alfi, Pak Profesor, sebelumnya lagi kan Pak, yang saya masih ingat ya Pak Bambang Ismanto. Itu 4 terakhir lah seingat saya, karena sebelumnya lagi itu saya kebetulan di Wina itu, jadi saya nggak terlalu ngikutin. Tapi setelah saya pulang, itu sebelum saya pulang tuh Bambang Ismanto itu sudah ketua IATMI dan dia sudah minta support saya waktu itu. Terus lanjutkan giliran dan teman-teman semua gitu ya. Ya Bambang Ismanto lumayan. Tapi terus terang menurut saya ya, ini kalau saya ini demi kebaikan IATMI, saya ngeliat tuh kurang saya kan orangnya to the point kan, nggak banyak basa-basi di mana-mana gitu. Kalau menurut saya sih nggak terlalu, ya justru karena teman-teman jadi saya sih ngomong apa adanya aja gitu loh. Maksud saya nggak terlalu greget gitu loh maksudnya. Kalau saya ngelihat ke depan, kita kan ngelihat nih ke depan, IATMI secara umum industri migas ini kan tantangannya udah beda gitu ya. Kita berhadapan dengan lingkungan bisnis yang berbeda, tantangan berbeda, harga minyak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba ada tuntutan 1 juta lah segala macam gitu ya. Jadi di situ kan menurut saya perlu perlu gaya-gaya baru gitu maksudnya. Gaya-gaya baru itu otomatis juga orang-orang baru gitu ya. Yang pertama-tama tadi concern saya itu mengenai umur. Oke lah, itu kan plus minus, namanya plus minus itu kan boleh kurang dong maksudnya. Tadi kan 25 tahun kalau menurut saya 25 tahun itu kalau menurut saya sih oke, tapi kan karena ada plus minusnya tadi, benar ya, di ADRT itu plus minus kan, nggak saklek 25 ya. Iya. Boleh kurang dikit dong kalau gitu, boleh dong, kurang banyak juga boleh kan plus minus. Ya, saya tuh berharap gitu ya, justru karena dari pengalaman saya mengobservasi kepengurusan gitu ya, ketuanya yang ogah-ogahan, yang ini gitu, saya ngelihat, waduh, kayaknya udah gak cocok kalau orang-orang tua gitu, kalau menurut saya gitu ya. Dan apalagi saya tuh termasuk orang yang nggak suka yang orang tua gitu ya, makanya jangan nyalonin saya karena saya udah tua gitu loh maksudnya. Jadi
kalau bisa itu orang muda lah siapa yang di approach gitu loh, maksudnya ya yang muda tapi kira-kira mungkin ya supaya nggak ekstrim gitu ya, yang tidak jauh-jauu dari syarat tadi lah gitu kan, gimana pun kan ADART harus diikutin, tapi ya maksudnya karena seberapa fleksibel itu mungkin masih bisa diinikan kalau muda. Kalau yang tua-tua ya kurang ya, greget gitu. Kalau kembali lah ya, sekarang ini era orang-orang muda gitu loh, orang-orang muda yang mimpin juga apa namanya teknologi dan lain-lain itu menurut saya perlu orang muda. Approach dulu-dulu yang tua terus yang sedang jabat itu menurut saya sih nggak membuat IATMI gitu-gitu aja gitu ya maksudnya. Karena IATMI itu sudah pasti disupport gitu loh. Regardless siapa yang ini gitu ya. Karena orang-orang itu ya merasa apa ya, rumahnya tuh di IATMI, siapapun nanti yang menjabat itu ya orang akan merasa rumahnya di IATMI. Jadi tapi nggak perlu dia harus duduk di Pertamina, di SKK, di K3S, nggak perlu gitu. Yang perlu itu adalah orang yang mau bekerja, yang tentu tadi ya ada persyaratan-persyaratan yang dia punya visi dan lain-lain gitu ya, yang menurut saya akan membuat IATMI beda gitu loh. Tapi kalau mungkin karena syaratnya ketat banget tuh makanya yang daftar jadi masih sedikit ya kali ya. Karena dia kalau Sopar baru 1 itu pun lu lagi itu kan jadi kayaknya kok nggak menarik jadi ketua IATMI ini kesannya gitu loh maksudnya. Padahal kan menurut saya ini kan organisasi yang apa ya, coba pemilihan yang lain itu antusias gitu loh, orang-orang banyak yang muda saya lihat gitu ya. Kalau waktu pemilihan IAPMI kayak HAGI atau IAGI itu kan lebih semarak dalam arti banyak yang mau gitu loh. Dan juga di muda-mudanya juga saya lihat gitu ya. Walaupun mungkin nggak jadi, tapi paling tidak kan membuka itu gitu loh. Nah di IATMI ini saya lihat dari tahun ke tahun gitu ya pencalonannya itu selalu nggak terlalu kompetitif gitu ya. Maksudnya ya kalau sampai sekarang baru 1 saya sedih juga gitu ya. Kenapa yang muda-muda tidak ini ya, yang muda-muda agak tuan dikit lah maksud saya, karena muda-muda tadi saya agak benar-benar merasa itu kayaknya ADART itu udah pantas banget itu diubah gitu loh maksudnya. Ya yang plus minus 25 tahun udah nggak musim ketua-tua gitu loh maksud saya ke depan gitu ya. Jadi tapi karena supaya nggak melanggar tadi ya silakan, tapi maksud saya yang muda. Itulah message saya gitu kira-kira ya terhadap ini. Kalau ada yang muda siapapun itu ya kita akan dukung lah gitu kalau saya gitu ya. Nah kalau nggak ada yang daftar ya kasihan juga, berarti nggak menarik jadi ketua IATMI gitu kalau nggak terlalu banyak yang mendaftar gitu ya. Betul Mas Benny. Pengalaman yang lalu sih sebenarnya ada juga calon yang muda, cuman ketika tahu bahwa seniornya itu juga mendaftar sebagai calon ketua, yang muda langsung mundur. Iya, gitu. Iya karena hierarki di kantor gitu ya. Nah iya kayaknya di IATMI masih ada tuh senioritas itu seperti itu masih ada. Kalau beda di IAGI atau HAGI itu mereka memang nggak terlalu signifikan ininya Iya, senioritasnya padahal IAGI itu senioritas itu sangat ada waktu ini ya. Tapi kan ketika mereka sebagai organisasi mereka lebih cair gitu ya. Iya betul. Waktu itu ada angkatan misalnya angkatan ITB tahun 83 gitu. Terus ada lagi yang seniornya mencalonkan, dia otomatis mundur. Iya. Mas Benny. Ya makanya harusnya yang tuanya yang mundur. Itu, kita juga ngerti ya nggak baik juga kalau umpamanya Mas Hadi itu menjadi calon tunggal gitu. Makanya kita ingin minta bantuan Mas Benny gimana mungkin ada calon-calon dari SKK Migas yang muda. Iya betul. Mas jangan sampai Mas Marda dari PHI bukannya banyak yang muda-muda. Dari kemarin kita udah ke Mas Hengki itu Mas Benny, cuman Mas Hengki sudah menjabat di SPI Asia Pasifik kan, jadi dia takut waktunya malah nggak dapet gitu. Jadi ya di bawah Hengki lah, yang di bawah Hengki dikit yang kira-kira. Iya udah kita udah approach gua sih Mas Hengki sama Mas Edwil ya yang di PHI pusat itu, sama beliau terbagi waktunya. Yang di SKK kemarin
saya approach itu Mas Waras, Pak Beni. Mas Waras. Waras masih agak muda. Waras mau nggak? Wah, Mas Waras nggak mau karena 3 tahun lalu Mas Waras sudah maju. Oh iya. Waras itu bareng John kan? Mas Waras ya sama Bang John. John sama Adismo ya bertiga itu kan waktu itu. Betul, iya. Kalau di SKK itu siapa ya yang kalau saya lihat yang muda-muda itu ya memang ada beberapa sih. Kalau Waras nggak mau oke, tapi di bawahnya itu ada ya kayak Ari Iskandar atau ada si Ricky. Tapi Ricky mungkin nggak terlalu aktif karena dia sekarang di ini gitu ya. Tapi dia IATMI juga gitu loh. Ricky kan dulu, nah sekarang dia kan kebetulan di perwakilan. Tapi kan juga kan perwakilan nanti juga bisa balik sih maksudnya. Ya paling itu ya. Kalau dari SKK itu yang agak mudaan itu kan agak mudaan lah, jauh di bawah saya itu. Angkatannya kan 90 berapa tuh Ricky, 93 masih Ari. Ya itulah paling. Kalau yang lain itu saya nggak tahu, nggak terlalu ini kalau di SKK siapa ya yang agak menonjol. Menurut selain Waras siapa? Kemarin kan ada nama siapa, Mas Julius? Gimana ya, Mas? Ngapain orang-orang tua? Muda lah. Kayak kurang kerjaan. Itu tua juga. Ketua udahlah, maksud saya tuh ngapain sih mejeng-mejeng kayak gitu loh, mau jadi ketua lah inilah. Kita Iya. harus apa ya mendorong yang muda, karena tantangan berikutnya itu kalau masih kayak ngajuin saya Julius ngapain gitu. Betul. Nanti kita nggak berubah gitu ya. Dan mendingan carilah yang muda. Saya akan dukung loh maksudnya. Kalau perlu saya ikut tim suksesnya, saya akan bantu gitu. Siapa yang kira-kira teman-teman ya kan, kalau Bapak-bapak kan KPU harus netral kan ya maksudnya. Tapi maksudnya siapapun yang, tapi jangan satu dan jangan lu lagi bukan gua nggak ini ya maksudnya. Kita perlu IATMI itu ketika datang tuh beda gitu loh maksudnya. Ketika ketemu orang beda, nggak ini lagi gitu loh. Bosen gitu loh. Padahal saya tuh ngelihat ya, IATMI itu potensinya itu anak-anak muda khususnya gitu ya. Itu bagus-bagus gitu loh maksudnya. Tapi sayang ketika ke atas kok nggak ada successor gitu ya, nggak ada ininya yang ini, kok tiba-tiba mentok sampai di atas gitu loh, hanya karena tadi hierarki. Makanya jangan lagi nyalonin kayak yang udah tua-tua, pinggirin aja yang tua, biar yang muda yang maju. Nah sekarang yang muda kira-kira siapa, karena waktu kan udah mepet. Dorong aja, kalau mau dari K3S, cari K3S yang muda, yang bagus. Yang kira-kira siapa lah, dijaring lah ya, tentu kan harus dia memenuhi kriteria tadi IATMI, dan juga lumayan ini, kalau lumayan kira-kira punya potensi dan bersedia meluangkan waktu, itu kan komitmen. Nah tadi kalau kayak di Hengki mungkin dia terlalu sibuk, ya oke lah. Selain itu kan pasti banyak lah PHI itu kan semuanya gitu ya. Siapa gitu kira-kira yang aktif. Siapa tadi, Edwil, selain Edwil siapa lagi, ada nggak? Silakan dianukan dulu gitu ya, dikumpul-kumpulin lah ya gitu ya. Ya perlu silakan, nanti kan belum tentu ada yang mau juga kan, tapi kan kayak misalnya yang mau sih lumayan, misalnya Edwil mau ya lumayan. Terus ya, siapa lagi yang lain gitu loh maksudnya. Ya. Mungkin dari Mas kampus tadi yang SKK Mas, kalau emang Mas Beni menyarankan tadi siapa, Mas Ari ya, Mas Ari sama Mas Rizky, mungkin melewat ini nanti kita akan mencoba courtesy ke beliau-beliau itu nanti atas saran Mas Beni nih gini. Iya. Saya tanya dulu ya. Ya. Biar saya tanya. Kalau saya sih secara ini ya, karena dari ininya ya Ricky dulu lah. Kalau Ricky nggak mau ya baru Ari gitu loh maksudnya. Boleh Mas, kita tunggu kabar dari secara ini. Oke, sekarang saya ini deh, saya call dia gitu ya. Karena selain itu saya nggak ngelihat ya. Setelah itu tuh yang ya harus yang tadi gitu loh, harus yang punya apa namanya leadership juga ya. Atau ini kalau mau agak mudaan dikit, Wilson. Atau Arfan. Iya. Itu kira-kira itu deh. Nanti saya coba ya. Kira-kira paling enggak supaya ada kompetitornya tuh Adismoyo. Iya, betul kalau Mas. Enggak, calon tunggal kalau apa ya? Kalau muka baru sih nggak apa-apa gitu. Kalau udah sering banget ngeliat bosen gitu maksudnya. Iya. Saya kan friend sama beliau, tapi kalau sebagai ini bosen juga sih maksudnya. Sebagai kan maksud juga. Harus ada yang baru. Nah makanya nanti coba saya lihat ya yang di SKK, yang dari Pertamina PHI cari, K3 silakan. Dari SKK tuh paling ya
Ricky, Ari, Wilson, apalagi tuh yang kira-kira saya ngebayangin yang bisa kerja Arfan. 4 itulah, nanti saya coba pikirin, nanti saya kontak mereka. Kalau ini saya ke Mbak Bina aja ya. Ya, ke Bu Bina boleh. Ya. Nanti saya info ke Mbak Bina, malam nanti saya ini, yang penting maju dulu, menang kalah itu urusan belakangan. Masih ya, muda. Betul. Apalagi udah di muda, pengalaman, cari pengalaman, cari ini. Betul. Ya. Dan biasanya yang sebenarnya kalau dari sisi hitung-hitungan survei, sebenarnya PHI kan berpeluang karena PHI kan paling banyak tuh sebenarnya. Artinya kalau hitung-hitungan itu kan PHI itu kan kayak yang dari gubernur tuh udah punya konstituen gitu ya maksudnya. Ya rakyat gitu, rakyat PHI kan paling banyak tuh, walaupun nanti kan bisa aja di toel-toel SKK sebagian kan gitu kan bisa tuh diajak nyempal gitu kan bisa gitu. Tapi menurut saya sih PHI kalau ada yang bagus selain Hengki kan bagus gitu, tapi kalau dia ini bagus juga kalau dia bilang ya artinya bagus, dia komit untuk tidak sekedar maju-maju aja. Ada orang yang pengennya maju-maju aja, habis itu nggak ngapa-ngapain gitu. Itu yang kita hindari gitu ya. Maksudnya kita pengen orang yang komit gitu loh. Kalau Hengki itu menurut saya sih bagus, tapi karena dia komit itu saya respect. Oke, fine. Silakan kita cari yang lain gitu loh maksud saya. Iya, Mas Hengki masih mau support sebagai sebagai pengurus inti aja. Ya. Tapi kalau untuk sebagai ketua nggak bisa komit ya. Iya, dia lumayan sibuk sih maksudnya. Ya makanya kita jangan sekedar, kalau dulu kan simbol aja tuh saya lihat itu zaman dulu kan selalu pengennya itu pengen naik, setelah naik nggak ngapa-ngapain. Dulu zaman Pak Tutuka ngapain dia gitu loh. Zaman Pak Alfi karena nggak ada ya, dulu Alfi naik karena nggak ada yang mau gitu loh maksudnya. Kan kasihan juga gitu loh zaman dulu gitu. Yang naik hanya karena nggak ada yang mau kan, kan tahu persis gitu loh. Karena nggak ada yang mau, Alfi mau gitu. Ya akhirnya jadi kan, padahal di tempat lain orang berebut gitu loh maksud saya. Di tempat lain kan orang berebut sayang, padahal menurut saya IATMI ini sangat strategis nanti perannya ke depan ya. Kita bicara yang ke depan, ini kan 2022 ke depan itu sangat penting loh maksudnya. Energi transisi, terus tiba-tiba ini kita kalau nggak smooth energi transisi ini, kalau nggak smooth, yang menentukan smooth atau enggak itu nanti industri migas gitu loh maksudnya. Kalau enggak, kita itu bisa masuk ke krisis energi loh. Kalau sekarang orang ngomongin energi transisi, orang ngomongin ini, sementara lupa migasnya, nanti begitu suatu saat ada siklus harga naik, kita babak belur. Nah makanya perlu perlu industri migas ini yang menjamin bahwa energi transisi itu akan berlangsung secara mulus gitu loh. Nah itu perlu bos IATMI itu yang ngambil peran, CCS, CCUS apa gitu loh. Ke depan yang bayangan saya itu yang muda, yang siap kerja gitu ya. Ya tentu kan karena dia kan nggak bisa, di siapapun kan nggak bisa 100%. Tapi paling nggak minimal dia komit gitu loh, untuk terus sampai selesai gitu loh. Ada yang tiba-tiba awal ini Mbak Bina ya. Tapi saya kira Mbak Bina karena nggak mau ngomong aja gitu. Kalau saya kan belak-belakan. Banyak yang semangat tuh di awal doang, begitu jadi ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih semangat, habis itu nggak jelas gitu loh maksudnya, nggak jelas ininya apa gitu loh. Maksud saya ya cukup lah yang kayak gitu loh maksudnya. Saya udah pengalaman lah zaman Pak Tutuka tengah jalan tiba-tiba nggak jelas, Alfi gitu ya, Bambang Ismanto yang masih oke, sama Salis zaman sebelumnya tuh masih oke, tapi 3 terakhir ini teman saya semua, tapi ya kurang gitu menurut saya gitu, karena bahasa anak mudanya anget-anget ayam gitu maksudnya. Semangat terus tiba-tiba ya nggak jelas gitu loh, kayak itu kan nggak meninggalkan legacy gitu loh maksudnya. Harusnya meninggalkan legacy yang baik, siapa yang dia siapkan, terus apa IATMI malah ditinggalin aja gitu maksudnya. Nah itu kalau bisa berdasarkan hal seperti itu ya mendingan cari yang bener lah, cari yang punya visi, yang masih karirnya masih panjang gitu loh. Jangan cuma yang naik sebentar, habis itu dia cuma cari-cari apa gitu ya. Jadi setelah nggak jadi lagi malas-malasan, jangan gitu. Dengan cari yang ini, dan jangan khawatir nggak didukung gitu ya maksudnya. Siapapun misalnya gitu, Mas Arif atau Mas Marda yang jadi gitu ya, itu SKK pasti dukung gitu maksudnya. Bapak mau ngapa-ngapain kita pasti dukung, kita nggak ngelihat Mas Arif atau siapanya, ngelihat IATMI-nya gitu maksudnya.
Begitu Bapak bawa nama IATMI itu kita langsung gitu ya, siapapun dia, kepala SKK kayak siapa, kita langsung menteri, Bapak menghadap menteri bawa IATMI itu langsung gitu ya. Jadi itu yang menurut saya itu yang roh IATMI itu yang harus dibawa oleh yang baru ini. Tapi kira-kira gitu. Tapi by the way, karena waktunya juga Bapak-Bapak kan terbatas dan ini juga udah mepet ya, waktu mau bulan puasa pula, Bapak-Bapak ini KPU sibuk banget. Tapi nggak ini, yang lama nggak minta penundaan ya? Enggak ada. Atau minta perpanjangan enggak ya? Panjang periode. Tapi bisa diperpanjang sampai minggu depan kan, Mas? Ya kalau waktunya bisa, cuman itu Ya, aja Mas Benny waktunya bisa. Ya. Waktunya maksud saya perpanjangan. Nanti saya coba ya kita cari lagi gitu ya potensi-potensi yang bagus dan kalaupun dapat approach itu ini loh maksud saya pun nanti saya akan sampaikan nanti 3-4 orang yang akan saya kontak itu you meramaikan bursa gitu loh maksudnya. Betul. Yang kepilih jangan pikirin gitu loh maksudnya. Jangan ya paling enggak waras minimal enggak pilih dia berani nyalon. Udah nggak apa-apa gitu maksud saya. Ya karena waras ya mungkin karena udah sekali ya saya paham juga lah kalau dia nggak ini gitu. Tapi menurut saya ya waras itu masih relatif mudah lah maksudnya. Tapi kalau dia nggak mau ya udah kita carikan yang lain. Ya nanti saya coba ini to make it short ya Mbak Bina semua ya Mas Marda, Mas Rendra dan siapa lagi semua ya. Saya akan malam ini atau paling telat besok gitu ya, saya akan kontak masing-masing. Nanti saya akan khusus di SKK ya, karena saya kan hanya bisa mengontrol yang di SKK nih gitu loh maksudnya. Kalau yang lain ya mungkin nggak belum kebayang saya karena saya kan nggak berinteraksi harian gitu ya. Walaupun saya dengar siapa tuh kayak Edwin kayaknya oke gitu, terus siapa lagi gitu ya. Yang di PHI itu saya nggak tahu ya yang muda-muda itu karena saya udah agak tua nih, jadi jarang yang PHI siapa yang bagus. PHI itu kan banyak banget gitu loh maksudnya. Masa sih ya selain Edwin ada lagi nggak siapa coba dijaring gitu. Ya kemarin kita juga udah minta bantuan Mas Hengki juga untuk merekomendasi beberapa calon dari PHE. Ya nggak harus ini loh, nggak harus maksud saya nggak harus dia itu harus senior VP atau apa. Ya nggak apa-apa misalnya masih kalau di SKK itu ya mungkin masih kepala urusan tuh apa ya Kasubdin sih nggak apa-apa. Manajer lah sekarang namanya gitu. Atau di PHI juga manajer nggak harus ini gitu loh, nggak harus hierarki banget gitu. Tapi kan kita lihat dia punya minat untuk memimpin, ada leadership, ada tanggung jawab. Buat saya itu lebih penting gitu kan. Ya minimal tadi akan ada sekian puluh tahun tadi paling nggak kan mungkin dia sekarang sudah manajer lah minimal atau senior manager. Nah itu buat saya itu yang akan mengubah IATMI ke depan gitu loh maksudnya. Yang orang-orang seperti itu gitu loh maksudnya. Iya. Kalau yang lama-lama udah bosen. Kalau Mas Aris sih kayaknya sih potensial banget ya. Kemarin kan beliau sudah memimpin JCB. Ya. JCB dan running well gitu ya. Kita belum terlalu dekat sih sama Mas Ricky. Tapi ya. Ricky sebenarnya lebih bagus sih dari sisi leadership, dari sisi apa gitu ya. Cuman ya memang kalau orang-orang yang di technical sih mungkin banyak kenal gitu ya, yang orang subsurface orang apa gitu. Tapi memang terakhir kan karena dia sibuk gitu kan ya. Kalau Ari kan dia nggak terlalu sibuk, makanya dia bisa banyak ini itu kemarin gitu kan, Ari Iskandar. Iya. Coba saya tanya satu-satu deh. Kalau Arpan itu dia sekarang lagi ketua SP gitu ya. SP itu juga agak sibuk sih. Ada ya mungkin juga saya coba nanti saya tanya. Atau kalau mau mudaan dikit si Wilson gitu. Ya. Buat saya gitu, coba aja gitu lah. Coba nanti paling nggak ada satu dari SKK mas SKK. Iya betul. Calon gitu loh maksud saya. Betul Mas Benny, aduh nanti saya paksa satu deh. Benar harus ada yang dipaksa gitu. Satu, benar Mas. Iya. Kita terima kasih banget. Ya nanti kalau misalnya saya tawarin ke siapa, kalau enggak saya tunjuk langsung nanti. Ya, Aduh, terima kasih. Satu siapa gitu, kalau enggak ini ya berarti nggak ada nyali. Nanti berurusan kalau nggak ada nyali ya berat juga karir di SKK. Kalau buat IATMI aja takut gimana mau main SKK gitu. Ya, mantap.
Kalau Oke, saya Mbak. udah Aman, ditunjuk, aman. Nanti saya pokoknya sehari. Gimana Mbak Bina? kalau saya udah ditunjuk atasan, disupport lagi sama atasan, harusnya sih nggak bilang enggak. Iya. Makanya kembali lah, maksudnya kita penting kita niat dulu mencalonkan, nanti bikin visi atau apa gitu kan ya. Ya tentu kan orang-orang ini tuh yang saya tentu kan banyak nih di SKK itu anggota IATMI, tapi tentu kan saya kan nggak sembarang juga. Paling nggak dari part short itu saya ada shortlist siapa satu, nanti saya akan rekomendasikan, saya akan tanya dulu. Nanti saya akan kontak Mbak Bina karena waktu mepet. Besok hari apa ya? Jumat paling telat Sabtu ya. Ini hari apa sih? Geser dikit lah kalau telat. Ya, bisa Tadi masih digeser, mau Mas. nyari-nyari juga tadi. Pokoknya jangan sampai hati sendiri. Ya, Malu gitu. benar, Mas. benar. Iya, Mas. Maksudnya kita juga Setuju, malu. Iya, Mas. Iya, Mas. Kalau misalnya tiba-tiba cuma baik habis lah buat moyo gitu. organisasi. Nanti kayak waktu itu loh. Waktu kapan gitu, seingat saya itu akhirnya nggak ada yang nyalon, tiba-tiba nyelonong Alpi nyalon gitu loh maksudnya. Ya pokoknya dulu karena Alpi Pertamina ya udah orang Pertamina udah Alpi aja deh. Maksudnya gitu loh maksudnya. Ya. Nah nanti tolonglah yang bagus-bagus kita deketin lah kita ini, dan jangan diinikan bahwa belum tentu jadi juga kok maksudnya, tapi Anda latihan untuk mulai belajar kompet gitu ya, untuk belajar ini ya, kalaupun nggak jadi ya nanti bantu-bantulah sebagai pengurus kayak baik secara aktif maupun yang pengurus yang tidak inti lah gitu ya, tapi kan mulai aktif lah mengurus. Alright, oke, clear. Oke. Saya paling telat. Benny. Mbak Dina, kalau sampai hari Jumat lah besok ya. Kalau saya ini WA saya, kalau sampai ingetin saya berarti Sabtu harus Boleh. saya gitu. Nah, jadi kalau besok malam nggak ada nama dari saya, ya saya takutnya orangnya kan lagi nggak ngangkat telepon atau apa. Kalau malam ini saya telepon untuk besok, jadi kasih waktu sampai besok malam lah. Kalau besok malam WA aja, jadi saya ingetin. Kalau saya belum ngirim kan berarti besok malam Mbak Bina WA saya. Berarti saya belum dapat gitu. Boleh, saya akan kerjanya di weekend itu saya Uber. Iya, dengan senang hati. Thank you ya. Ada lagi ya? Iya. Ada mungkin sesi foto bersama, Pak. Boleh. Kita foto bersama dulu deh. Boleh. Oke, Bapak Ibu, boleh dimatikan. Oke, siap. Oke. Berberapa kita ya? 8, Mas. 8. Muatin dulu deh. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih. Salam sehat. Sehat.